datang di media pembelajaran pendidikan agama Buddha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winarsih dalam mata kuliah Riwayat Hidup Buddha Gautama dengan dosen pengampu Bapak Parjono Magister Pendidikan Buddha. Saya semester 1 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang para penentang Sang Buddha, yaitu Pangeran Ajatasattu dan Biku Dewadatta. Bagi teman-teman yang penasaran dan belum tahu kisahnya, simak video ini sampai akhir ya. Para penentang Sang Buddha, Pangeran Ajatasattu dan Biku Dewadatta. Pangeran Ajatasattu. Ajatasattu merupakan seorang raja dinasti Haryanka dari Magadha di India Timur. Beliau adalah putra dari Raja Bimbisara. Ibunya bernama Ratu Wideha. Ketika usianya menjelang dewasa, ia menikah dengan Putri Wajira yang merupakan anak dari Raja Pasenadi Kosala. Raja Ajatasattu bertahta pada sekitar 490 sampai 460 sebelum Masehi atau awal abad ke-4 sebelum Masehi. Pada awalnya, Dewadatta sangat membenci Buddha dan para siswanya, yang kemudian berencana untuk memperalat Pangeran Ajatasattu untuk membalas dendam, yaitu dengan kesaktiannya, Biku Dewadatta menjelma sebagai anak kecil yang berkalung beberapa ekor ular berbisa dan menjatuhkan diri di pangkuan Pangeran Ajatasattu. Tidak beberapa lama, anak kecil itu lenyap dan Dewadatta menampakkan diri di depannya. Peristiwa itu membuat Pangeran Ajatasattu langsung menghormat dan menyatakan diri sebagai penyokongnya. Dewadatta dibangunkan sebuah wihara besar dan megah di Gawa Sisa. Selain itu, ia diiringi sejumlah besar pegawainya. Ia mempersembahkan dana makanan dan keperluan pokok lainnya pada Dewadatta. Sejak saat itu, Dewadatta mulai menghasut Ajatasattu dengan berkata, "Pangeran, orang-orang pada masa lampau berumur sangat panjang, tetapi sekarang orang-orang berumur pendek. Ada kemungkinan engkau akan mati bahkan selagi masih menjadi seorang pangeran. Oleh karena itu, bunuhlah ayahmu dan jadilah raja. Aku akan membunuh Buddha dan menjadi seorang Buddha." Lalu Ajatasattu menyetujui dan memerintahkan beberapa orang pemanah istana untuk membantu Dewadatta membunuh Sang Buddha. Kemudian dengan membawa pisau, ia hendak membunuh ayahnya, namun gagal. Kemudian Raja Bimbisara bertanya, mengapa ia ingin membunuh ayahnya. Pangeran pun menjawab bahwa ia ingin menjadi raja. Lalu pada saat itu juga Pangeran Ajatasattu dinobatkan sebagai raja. Awalnya Pangeran Ajatasattu sudah cukup puas karena ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Dewadatta dengan jahat memberi nasihat agar pangeran membunuh ayahnya dengan membiarkan ayahnya mati kelaparan. Raja Ajatasattu kemudian memerintahkan agar ayahnya, Raja Bimbisara, ditahan di dalam sebuah sel besi yang sangat panas dan membiarkan ayahnya kelaparan. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk mengunjunginya kecuali ibunya. Ibunya yang selalu tidak habis akal selalu berusaha membawa makanan untuk ayahnya, namun selalu diketahui oleh pangeran, dan akhirnya ibunya pun dilarang mengunjungi ayahnya. Mengetahui keadaan Raja Bimbisara yang tetap bertahan hidup dengan cara berjalan mondar-mandir dalam keadaan fisik yang masih baik, kemudian Raja Ajatasattu memutuskan untuk mengakhiri olahraga berjalan ayahnya. Ia memerintahkan para tukang cukur untuk melukai telapak kaki ayahnya, melumuri lukanya dengan minyak dan garam, dan membakarnya di atas bara api yang menyala. Hal ini membuat Raja Bimbisara harus menahan siksaan yang luar biasa. Tanpa rasa marah dan benci, ia merenungkan kemuliaan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian ia menjadi lemah bagaikan sekuntum bunga yang dibuang di atap pagoda. Kemudian Raja Bimbisara pun wafat. Di samping kejadian itu, Pangeran Ajatasattu membantu Biku Dewadatta dengan mengirimkan 31 orang pembunuh yang disusun sedemikian rupa.
Dewadatta memerintahkan orang pertama untuk pergi membunuh Biku Gotama. Kemudian 2 orang lainnya untuk membunuh orang pertama, 4 orang lainnya untuk membunuh 2 orang dari kelompok kedua, 8 orang lainnya untuk membunuh 4 orang dari kelompok ketiga, dan 16 orang lainnya untuk membunuh 8 orang dari kelompok keempat. Namun rencana ini gagal, karena saat pembunuh yang diperintahkan, yaitu orang pertama ini melihat Buddha, ia sangat terpesona dengan keagungan sang Buddha. Ia juga merasa gemetar ketakutan, sehingga badannya pun menjadi kaku. Namun sang Buddha menyapanya dengan ramah, dan membuat pembunuh itu membuang senjatanya dan bersujud di hadapan Buddha. Lalu sang Buddha memberikan uraian dhamma kepada orang tersebut dan menyuruhnya pergi melalui jalan lain. Begitu pula dengan orang dari kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima yang datang menemui sang Buddha. Tidak habis akal, lagi-lagi Dewadatta berpikir untuk membunuh Buddha dengan melepaskan gajah Nalarigi milik Pangeran Ajatasattu yang sangat ganas, liar, dan buas. Menurutnya hanya Nalarigi yang dapat membunuh Biku Gotama. Ia pun menghadap raja dan mengutarakan rencananya. Raja Ajatasattu pun menyetujuinya. Ia memanggil pengasuh gajah dan memerintahkannya untuk membuat Nalarigi menjadi mabuk dan mengirimnya keesokan pagi ke jalan yang akan dilalui oleh Buddha. Namun rencana ini gagal lagi, karena gajah Nalarigi yang sedang mabuk dapat luluh karena sang Buddha melakukan keajaiban Pataharia atau melenyapkan perbuatan jahat. Usaha Dewadatta untuk membunuh Buddha menuai kecaman banyak orang. Mereka menyalahkan Raja Ajatasattu karena telah mengangkat penjahat seperti itu sebagai guru. Ketika Ajatasattu mendengar hal itu, ia memerintahkan untuk menarik persembahan rutin 500 kendi makanan kepada Dewadatta dan ia berhenti mengunjungi mantan gurunya itu. Raja Ajatasattu telah menghancurkan dirinya sendiri karena telah memuja Dewadatta yang merupakan duri bagi sang Buddha. Dan atas bujukan gurunya, ia membunuh ayahnya yang adalah seorang Sotapana. Dengan demikian, ia telah menghilangkan kesempatan untuk menanam kebajikan yang dapat membantunya mencapai jalan Sotapati. Mendengar bahwa Dewadatta ditelan bumi, Raja Ajatasattu menjadi ketakutan. Kalau-kalau ia juga akan bernasib sama dengan mantan gurunya itu. Ia tidak lagi dapat menikmati kemewahan istana, bahkan tidak dapat tidur dengan damai. Ia ingin menjumpai Buddha, memberi hormat dan menanyakan mengenai persoalannya. Tetapi karena perbuatan jahatnya, ia tidak berani menjumpai Buddha. Dengan usaha yang tak mudah, kemudian Raja Ajatasattu datang menemui sang Buddha. Ia mendengarkan penjelasan sang Buddha mengenai manfaat kebikuan, atau yang disebut dengan Samana Palasutta. Setelah mendengar penjelasan sang Buddha, diliputi oleh kegembiraan yang muncul dari merenungkan kemuliaan Buddha, Raja dengan jelas memperlihatkan keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan Raja pun memohon pada Buddha untuk menerimanya sebagai umat awam di dalam Saraugamana. Demikianlah Raja mencari perlindungan di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan meminta maaf atas kesalahannya. Tetapi karena ia bergaul dengan teman yang jahat, kesempatannya untuk mencapai jalan menjadi rusak. Namun demikian, karena ia telah menyatakan diri berlindung di dalam 3 permata, ia dapat diumpamakan seperti seseorang yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan terhadap ayahnya. Meskipun ia seharusnya menderita di neraka Awici karena kejahatan kejamnya, ia hanya akan menderita di neraka Lohakumbi setelah meninggal dunia, karena ia memiliki pendukung di dalam ajaran Buddha. Ia akan terlahir kembali di neraka itu dan akan berada di sana selama 30.000 tahun, kemudian keluar dan menetap di permukaan selama 30.000 tahun. Kemudian setelah 60.000 tahun, ia akan terbebas dari Lohakumbi. Dewadatta. Dewadatta adalah anak dari Pangeran Supabuddha dan Amita, adik dari Raja Sudodana. Saudara perempuannya bernama Yasodhara atau Badakacana dan menikah dengan Pangeran Siddhartha, yang kemudian menjadi Buddha.
Jadi Dewadatta merupakan sepupu dari Pangeran Siddhartha. Dewadatta berhasil memperoleh Putu Janika Idi, yaitu kekuatan gaib tertinggi yang dapat dicapai oleh orang yang belum mencapai tingkat kesucian pada wasa berikutnya setelah ia ditahbiskan menjadi biku. Untuk beberapa waktu lamanya, Dewadatta mendapat tempat terhormat dalam Sangha. Bahkan Sang Buddha sendiri pernah memujinya sebagai orang yang mempunyai kekuatan gaib yang tinggi. Namun, di kemudian hari, Dewadatta mempunyai maksud yang tidak baik terhadap Sang Buddha karena ia merasa iri atas kemasyhuran Sang Buddha. Tidak lama kemudian, di hadapan pertemuan para biku, Dewadatta memohon kepada Sang Buddha agar Sang Buddha menunjuknya sebagai ketua Sangha. Berhubung Sang Buddha sekarang sudah lanjut usianya. Atas permohonan itu, Sang Buddha menjawab, "Aku tidak akan mengalihkan pimpinan Sangha kepada Sariputta atau Moggallana. Maka mustahil aku akan mengalihkannya kepada engkau, seorang yang hina dina." Pada waktu itulah Ajatasattu dihasut oleh Dewadatta untuk membunuh ayahnya, sedangkan ia sendiri akan membunuh Sang Buddha. Sebelumnya, Dewadatta pernah berupaya untuk membunuh Sang Buddha dengan persetujuan dan sepengetahuan Raja Ajatasattu. Tepatnya pada saat mengirim beberapa orang pembunuh, seperti yang terdapat dalam kisah Ajatasattu tadi. Namun, hal itu gagal. Dewadatta lalu mengambil keputusan untuk membunuh sendiri Sang Buddha. Suatu hari, sewaktu Sang Buddha sedang berjalan di lereng gunung Gijakuta, ia mendorong sebuah batu besar yang dimaksudkan untuk menimpa mati Sang Buddha. Namun, hal itu gagal juga, karena tiba-tiba dua tonggak besar muncul dari dalam tanah untuk menahan jatuhnya batu tersebut. Namun, pecahan batu tersebut masih dapat melukai kaki Sang Buddha. Sang Buddha kemudian diusungkan ke Ambawana, yaitu tempat tabib jiwaka, untuk mendapat pengobatan seperlunya. Setelah usahanya untuk membunuh Sang Buddha dengan mendorong batu yang besar itu gagal, Dewadatta sempat mencoba membunuh Sang Buddha dengan gajah Nalarigi milik Raja Ajatasattu, yang dimana hal itu juga gagal karena pancaran cinta kasih dari Sang Buddha. Setelah ketiga usahanya gagal semua, Dewadatta kemudian berusaha untuk memecah belah Sangha. Ia meminta kepada Sang Buddha untuk menyetujui bahwa semua biku harus mentaati peraturan seperti berikut. Yang pertama, semua biku harus tinggal di hutan. Yang kedua, semua biku tidak boleh menerima undangan makanan di rumah umat, tetapi mereka hanya boleh makan makanan yang diperoleh dengan jalan meminta-minta. Yang ketiga, semua biku harus memakai jubah dari kain bekas pembungkus mayat dan tidak boleh menerima persembahan jubah dari umat. Yang keempat, di hutan, semua biku harus tidur di bawah pohon dan tidak boleh tidur di dalam rumah. Dan yang terakhir, semua biku dilarang keras makan daging dan ikan. Mengenai hal ini, Sang Buddha memperbolehkan bagi biku yang ingin mengikuti peraturan tersebut, tetapi beliau menolak untuk membuat peraturan ini berlaku bagi semua biku. Penolakan ini membuat Dewadatta gembira, karena sekarang ia mempunyai alasan untuk menyebarluaskan berita bahwa Sang Buddha dan murid-muridnya masih terlalu terikat kepada kemewahan dan kehidupan yang serba cukup. Meskipun sudah diperingati oleh Sang Buddha tentang akibat yang menyedihkan untuk orang yang memecah belah Sangha, namun Dewadatta memberitahukan Ananda bahwa ia akan mengadakan pertemuan uposatha tersendiri tanpa dihadiri oleh Sang Buddha. Dewadatta berhasil membujuk 500 orang biku yang baru ditahbiskan untuk menyertainya pergi ke Gayasisa. Di antaranya terdapat bikuni Tulananda yang terus-menerus memuji Dewadatta, dan seorang dari suku Sakya bernama Dandapani. Sang Buddha kemudian memerintahkan Sariputta dan Moggallana
pergi ke Gayasisa untuk bicara dengan para biku yang terkena bujukan. Ketika Sariputta dan Moggallana tiba di Gayasisa, mereka diterima dengan gembira oleh Dewadatta, sebab Dewadatta mengira bahwa Sariputta dan Moggallana juga ingin bergabung dengannya. Malam itu Dewadatta berkhotbah sampai larut malam. Waktu merasa sudah letih sekali, Dewadatta meminta Sariputta untuk meneruskan khotbahnya, sedangkan ia sendiri pergi tidur. Sariputta berkhotbah di depan para biku dan menerangkan bahwa Dewadatta sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sang Buddha. Pada akhir khotbahnya, 500 biku tersebut bersedia kembali kepada Sang Buddha dan meninggalkan Dewadatta bersama-sama Sariputta dan Moggallana. Pengikut Dewadatta yang setia, yaitu Kokalika, membangunkan Dewadatta dari tidurnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar berita tersebut, Dewadatta muntah darah dan kemudian sakit keras selama 9 bulan. Sewaktu Dewadatta mengetahui bahwa ia tidak lama lagi dapat hidup di dunia ini, ia meminta murid-muridnya membawa ia menghadap Sang Buddha. Lalu Dewadatta dibawa dengan sebuah usungan. Waktu tiba di dekat Jetawana, ia meminta rombongannya berhenti sebentar, karena ia ingin membersihkan badan terlebih dahulu di sebuah telaga yang terdapat di pinggir jalan. Sewaktu turun dari usungan dan kakinya menyentuh tanah, tanah itu membuka dan ia terjerumus masuk ke dalam tanah. Ketika ia hampir hilang masuk ke dalam tanah, ia masih sempat menyatakan bahwa ia hanya mencari perlindungan kepada Sang Buddha. Dan pada akhirnya, ia masuk ke neraka Awici dan akan berada di alam tersebut selama 100.000 kapa. Namun karena di akhir hidupnya ia melakukan kebajikan dengan menyatakan berlindung kepada Sang Buddha, hal itu dapat membebaskannya dari samsara, yang kemudian ia akan kembali lahir ke dunia dan menjadi seorang Paceka Buddha. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memperkenalkan kampus di mana saat ini saya menempuh pendidikan. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya adalah kampus yang berdiri di Edutown BSD City, Tangerang, Banten. Kampus ini memiliki 6 program pendidikan, yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha dan Kepenyuluhan Buddha, yang mana kedua prodi ini dikhususkan untuk umat yang beragama Buddha. Tetapi tidak hanya itu, kami juga memiliki prodi umum yang bisa diambil semua umat, yaitu Pendidikan Psikologi Konseling Buddha, Ilmu Komunikasi Buddha, Pendidikan Profesi Guru, dan Bisnis Manajemen Buddha. Maka, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa mendaftar ke kampus kami. Karena di sini biayanya terjangkau, lokasinya juga strategis. Untuk mahasiswa baru, di sini juga disediakan asrama untuk putra maupun putri. Untuk yang keterbatasan biaya dan berprestasi, di sini ada beasiswa yang diberikan oleh negara, yaitu berupa PIP dan PPA. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, bisa dengan scan barcode atau bisa menghubungi nomor yang tertera pada browser. Eits, jangan salah teman-teman. Kampus Taben Sriwijaya terbukti telah mencetak lulusan profesional dan berkualitas pada bidang pendidikan keagamaan Buddha dan siap bekerja di berbagai bidang. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.